warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yulianti Effendi, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Garut. Untuk kali ini saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, pimpinan dan kepala sekolah SDN Negeri 5 Sukamaju, Ibu Haji Rahmawati SPD SD. Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Ibu berikan. Ibu kan di sini sudah lama menjadi pimpinan dan kepala sekolah. Tentunya banyak kejadian atau banyak permasalahan yang sudah Ibu selesaikan. Bagaimana Ibu mengidentifikasi Ibu kasus dilema etika atau bujukan moral di sekolah yang telah Ibu pimpin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Guru Penggarap. Insya Allah Ibu akan jawab. Jadi sebelumnya yang yang identifikasi kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau moral. Jadi yang pertama mengenal dulu nilai-nilai itu bertentangan dengan norma atau tidak. Kalau misal dengan norma atau aturan atau hukum, kemudian yang kedua siapa yang terlibat dalam situasi itu. Yang saya rasakan itu pengumpulan dulu data-data dan fakta, yang terakhir mungkin menguji kebenaran. Jadi apakah itu kita harus mengetahui dulu dilema etika atau dilema moral itu. Jadi kasus yang mana dulu? Kalau memang toh itu dilema moral atau etika, jadi identifikasi dulu. Ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama bernilai benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya saya melibatkan semua pihak, guru, terus orang tua siswa, terus tokoh masyarakat itu diambil, terutama komite ya harus ada, dan kepala sekolah itu dikumpulkan untuk membahas masalah dan mempertimbangkannya berbagai faktor dan nilai untuk mencapai kesuksesan. Jadi harus dikumpulkan dulu untuk mencari bagaimana cara pengambilan keputusannya itu. Jadi tidak langsung kita mencari keputusan sendiri itu ya. Jadi dikumpulkan dulu bagaimana yang terbaiknya gitu. Ibu. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu biasa lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Langkah yang Ibu ambil, cari dulu informasi dan dikumpulkan dulu dari berbagai sumber. Kemudian bertanya kepada semua pihak di lingkungan sekolah. Jadi tidak bertanya kepada salah seorang saja gitu. Jadi kita itu cari sumber-sumber ini dari mana atau bagaimana siswa itu sampai begini gitu ya. Jadi dikumpulkan dulu informasinya, terus bertanya kepada semua pihak, kemudian mencari solusi untuk penyelesaian keputusan yang lebih baiknya ya, solusi penyelesaian. Kemudian berdiskusi dengan semua warga tadi, dengan semua yang telah dikumpulkan tadi. Kemudian bisa bertanya kepada senior atau yang sudah berpengalaman. Baru kita mengambil keputusan yang paling baik, kita ambil keputusan. Jadi tidak begitu saja mengambil keputusan. Dikumpulkan dulu, terus dicari sumber-sumber dari mana kasusnya itu bagaimana supaya mencari yang lebih baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
hal yang paling efektif menurut saya yaitu bekerja sama dan berkolaborasi di antara semua yang berkepentingan. Saya selalu berkoordinasi dengan semua pihak. Jika ada kasus yang terjadi, saya selalu mengutamakan keputusan yang benar-benar jadi bisa mengakomodasi kepentingan orang banyak dan tentunya sesuai dengan nilai kebajikan. Jadi tidak memihak salah satu anak, misalnya ini keluarga, tidak, tapi dicari apakah ini kasusnya, bagaimana dulu kasusnya, meskipun itu keluarga atau itu kerabat dekat, tidak, ambil yang terbaik. Ya, Ibu. Kemudian supaya tidak merugikan orang lain. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu hadapi? Tantangannya itu biasanya ada pihak yang tidak puas. Ya, untuk pihak yang tidak puas pasti akan menekan pada kita. Tapi Ibu mencarinya itu meskipun itu tidak puas atau bagaimanapun, tapi kita tetap harus mengambil yang terbaik. Ya. Jadi keputusan yang diambil agar mereka paham dan mengerti bahwa keputusan itu benar-benar yang terbaik dan membuat mereka pada akhirnya bisa menerima dan menjalani yang berkepentingan. Saya selalu berkoordinasi dengan semua pihak. Jika meskipun itu tidak puas atau bagaimanapun, tapi kita tetap harus mengambil yang terbaik. Ya. Jadi keputusan yang diambil agar mereka paham dan mengerti bahwa keputusan itu benar-benar yang terbaik dan membuat mereka pada akhirnya bisa menerima dan menjalankan keputusan tersebut. Jadi meskipun dia tidak menerima, tapi oleh kita terus diberi pemahaman supaya dia tahu bahwa ini yang terbaik gitu. Iya, Ibu. Apakah selama ini Ibu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apakah yang Ibu jalankan selama ini? Ya. Selama ini Ibu tidak menjadwalkan karena itu kan dilema etika atau moral itu kadang-kadang malah alhamdulillah selama Ibu menjalankan tugas sudah puluhan tahun di sekolah yang Ibu pimpin, iya. Tidak ada yang begitu berat, ya. Jadi tidak dijadwalkan. Hanya kalau memang toh ada kasus yang agak berat, baru Ibu memberikan mengadakan jadwal. Jadi tidak menjadwalkan khusus gitu misalnya tiap hari ini menjadwalkan, tidak. Jadi untuk yang kasus apalagi yang ringan bisa langsung solusi dilaksanakan di situ. Tapi kalau misalnya kasusnya itu agak berat, tentunya memerlukan upaya yang lebih keras. Nah, baru harus ada kerjasama atau kolaborasi dulu dengan yang lain. Jadi membuat satu jadwal penyelesaian kasus itu, tentunya. Jadi supaya untuk mempermudah kita dalam mengambil keputusan. Gitu. Iya, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Hasil dari pembelajaran yang dipetik dari permasalahan yang telah tadi dipaparkan, yang pertama menambah kedewasaan berpikir. Kemudian kita lebih bijak lagi dalam mengambil setiap keputusan dan lebih memahami karakter setiap warga di sekolah itu. Terus yang Ibu ambil pelajaran bagi Ibu, jadi kita itu harus adil dalam mengambil keputusan. Jangan melihat
apakah itu keluarga atau itu kolega atau itu yang lebih disayangi oleh kita, tidak. Jadi kita itu harus bersifat adil dalam suatu pengambilan keputusan. Jadi tidak hanya berat sebelah ya. Jadi kita itu harus lebih memikirkan masa depan ya. Untuk yang terakhir Bu, Ya. dari semua hal yang tadi disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika? Yang Ibu rasakan selama ini, kalau kita toh benar-benar menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh, tidak berat sebelah, kita adil. Jadi setelah penyelesaian itu diambil, terus ada perbaikan bagi siswa dan bagi semua orang, kita tuh bahagia, enak, bahagia, tentram, ringan. Oh begini cara melaksanakan pengambilan kasus. Jadi kalau kita mengambilnya berat sebelah, nanti ada yang dirugikan. Kalau kita mengambilnya dengan cara adil atau bijaksana, alhamdulillah tidak ada yang dirugikan, malah kita jadi senang, bahagia. Jadi siswa itu atau orang yang kita yang punya kasus, terus setelah mengambil keputusan yang bijak, yang baik, apalagi anak itu jadi jadi baik, jadi insaf, itu merupakan suatu kebahagiaan bagi kita ya. Begitu. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya yang telah Ibu luangkan, yang telah Ibu berikan kepada saya. Ternyata banyak sekali ilmu atau bekal buat nanti saya ke depannya, pengambilan yang telah Ibu laksanakan. Semoga ilmu ini sangat bermanfaat bagi saya, kemudian untuk bagi masa depan juga saya ketika mengambil sebuah keputusan untuk nilai kebajikan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon pamit. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih Bapak atas waktu yang telah Bapak luangkan untuk tugas demokrasi kontekstual yang akan saya laksanakan hari ini. Bapak kan sudah lama menjadi pemimpin, menjadi kepala sekolah. Ya lumayan Bu. Iya, tentunya Bapak banyak pengalaman dan dilema permasalahan yang ada di sekolah ini. Untuk itu saya ingin menanyakan beberapa hal tentang dilema etika dan kehidupan manusia. Bagaimana Bapak selama ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau kehidupan moral? Terima kasih Bu atas kepercayaan yang diberikannya sehingga saya dijadikan bahan untuk tugas Ibu ya. Nah, selama ini mungkin dalam mengidentifikasi permasalahan yang tadi Ibu sebutkan antara rujukan moral dengan dilema etika, di sini mungkin berhubungan. Saya mengidentifikasi dulu apakah permasalahan-permasalahan yang muncul itu ada kaitannya dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku. Kalau seandainya misalnya, kalau dari segi moral itu mungkin saya mengidentifikasi apakah ada peraturan yang dilanggar. Dalam arti di sini tidak bisa diselesaikan secara musyawarah, tidak bisa diselesaikan secara bersama gitu ya. Karena kalau sudah berhubungan dengan contoh seperti tindak pidana itu mungkin sudah berhubungan dengan moral atau bisa dibilang dengan istilah benar dan salah. Ketika saya ambil keputusan secara sepihak ataupun bersama, tapi itu ada yang dilanggar atau salah. Nah itu mungkin ke moral. Kemudian untuk ke dilema etika di sini berhubungannya mungkin menurut saya itu
seandainya setelah saya identifikasi tidak ada peraturan atau norma yang dilanggar dan tidak apalagi dengan hukum, itu saya bisa kaitkan ke dilema etika, sehingga apapun keputusannya yang saya ambil itu tentu akan benar gitu ya, tidak seperti tadi kalau moral benar salah, tapi ini benar dan benar. Nah itu mungkin jadi saya mengidentifikasinya seperti itu. Dan untuk kejadian-kejadian di sekolah itu sering sekali ada gitu ya, tapi selama ini yang terjadi ya itu tadi, hanya dilema. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah di sini mungkin saya Bu, pertama saya identifikasi dulu tadi dari permasalahan yang muncul, kemudian hal tersebut atau masalah tersebut saya rundingkan secara musyawarah kemudian dalam keputusan yang diambil pun saya selalu menerapkan tidak ada pihak yang dirugikan, meskipun misalnya itu yang namanya dilema etika itu kadang terjadi, tapi saya di sini mengambil keputusannya secara sebijak mungkin, sehingga tidak ada pihak-pihak atau kelompok-kelompok tertentu yang dirugikan seperti itu. Selama ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan di sekolah? Kalau untuk langkah-langkah yang tadi Bu, saya identifikasi dulu permasalahannya. Jadi saya tidak tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Saya identifikasi dulu apakah ini masalah tersebut masuk ke tadi masalah moral ataupun ke etika. Setelah teridentifikasi, baru saya mungkin pikirkan akibat yang ditimbulkan ketika saya mengambil kebijakan tersebut. Jadi setelah itu saya duduk bersama, saya rundingkan bersama atau musyawarah gitu dengan pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan sebijak mungkin tersebut. Untuk selama ini Pak, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, yang menurut saya paling efektif itu adalah ketika saya tentu di sini ada beberapa hal mungkin ya. Kadang ada istilahnya saya secara individu berhadapan dengan individu, ataupun masalah yang timbul itu pihak sekolah dengan luar, seperti itu. Nah, yang menurut saya efektif adalah di sini Bu, saya mengedepankan secara kekeluargaan dan juga musyawarah, supaya tadi yang saya bilang kebijakan-kebijakan yang saya ambil pun itu tidak terlalu merugikan. Dalam arti bahkan saya ambil mungkin mencari solusi itu yang betul-betul semua pihak bisa menerima, sehingga saya selalu berunding, saya selalu bermusyawarah, dan mungkin tidak lupa di sini adalah kolaborasi yang saya depankan antara saya, kemudian dengan dewan guru, dengan orang tua, ataupun dengan instansi-instansi terkait. Baik Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan tentu saja Bu, tantangan itu selalu ada ya Bu. Tantangan, hambatan dalam mengambil keputusan. Nah, di sini tantangan yang saya rasakan adalah ketika solusi atau kebijakan yang saya ambil itu mungkin tidak merugikan gitu Bu ya, merugikan pihak-pihak lain, dan tantangannya itu meyakinkan bahwa solusi yang saya ambil, kebijakan yang saya ambil itu adalah baik untuk semua. Nah, itu dalam meyakinkan hal tersebut mungkin yang perlu kekuatan komunikasi dari itu. Apakah selama
selama ini Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Untuk tadi tata kala ataupun jadwal mungkin itu tergantung dari permasalahan yang muncul ya Bu. Seperti apa permasalahan yang munculnya? Kalau misalnya dirasa permasalahannya tidak terlalu pelik, kemudian tidak melibatkan banyak orang, mungkin itu bisa saya identifikasi, kemudian saya kategorikan masuk kemana, kemudian apakah ini ada hal yang dilanggar atau tidak. Kalau misalnya itu perlu secara cepat, ya saya cepat. Kecuali mungkin kalau masalahnya terlalu pelik atau melibatkan banyak orang atau berbagai pihak, nah itu mungkin saya harus secara hati-hati, harus menjadwalkan juga mungkin Bu ya, apakah perlu bertemu dulu, perlu bermusyawarah sehingga solusi-solusi yang diambil pun baik bagi semua. Gitu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor atau seseorang mungkin tentu saja ada ya Bu. Apalagi ini berhubungan dengan sebuah organisasi, sebuah institusi, tentu saja ada beberapa faktor. Nah, faktor-faktor tersebut yang paling signifikan gitu ya Bu, mungkin saya berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, pihak-pihak tertentu, tokoh-tokoh masyarakat ketika muncul sebuah permasalahan, sehingga itu setidaknya bisa memberikan kekuatan bagi saya untuk mengeluarkan ataupun menghasilkan solusi ataupun kebijakan-kebijakan yang akan saya ambil tersebut. Dari semua hal yang tadi disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika? Tentu saja Bu, permasalahan-permasalahan dilema etika ini yang bisa saya petik dalam keseharian saya, yaitu bisa menambah pengalaman saya, menambah kedewasaan saya, baik dari pola pikir ataupun solusi-solusi yang akan saya ambil. Kemudian itu pun bisa membuat saya semakin peka dalam menangani sebuah masalah, kemudian bisa membuat saya pun lebih bersimpati mungkin Bu ya ke pihak-pihak tertentu. Kemudian dari pengalaman tersebut pun kadang yang namanya manusia tidak luput dari ego ya Bu. Nah itu mungkin dengan permasalahan-permasalahan, dengan sering kita berkomunikasi, bersilaturahmi, kemudian bermusyawarah, itu bisa meningkatkan kedewasaan kita, menurunkan ego kita. Nah seperti itu mungkin. Terima kasih Bapak, dari yang telah Bapak utarakan tadi itu sangat menginspirasi bagi saya dan menambah wawasan bagi saya tentang pengambilan keputusan, apalagi selaku sebagai pimpinan kepala sekolah di SD ini. Untuk itu Bapak saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang tadi disampaikan Bapak itu bermanfaat bagi saya ke masa depan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila saya mengganggu yang telah Bapak meluangkan. Terima kasih Bapak, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.